Dilanjutkan pengucapan nomor 191. Putusan nomor 191 PUU 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas lembaga tertinggi atau tinggi negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Ahmad Zazali, Anang Zubaidi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan para pemohon, kedudukan hukum. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Pokok permohonan 3.7 sampai dengan 3.14 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh oleh para pemohon, telah ternyata undang-undang akuo disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga negara, serta mantan pimpinan dan anggota lembaga negara. Ihwal ini, sebelum berlakunya Undang-Undang 12 1980, hak keuangan administratif dimaksud diatur dengan undang-undang dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Dalam hal ini penyatuan tersebut dilakukan sesuai dengan amanat pasal 13 TAP MPR nomor 3 /MPR /1978 yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Setelah membaca secara komprehensif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, Mahkamah mendapatkan sejumlah fakta dalam menilai relevansi Undang-Undang 1280 sebagai berikut. Bahwa Undang-Undang 1280 disusun berdasarkan substansi Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 MPR 1978. Secara substansial, struktur atau susunan lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 MPR 1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual TAP MPR Nomor 3 MPR 1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari Undang-Undang 12 1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor 1 /MPR 2003. Berkenaan dengan hal tersebut, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada. Bahwa di antara materi atau substansi Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR Nomor 3 Tahun 1998 yang berdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini norma pasal 1 huruf A dan huruf B Undang-Undang 12 1980 yang menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih dasar pijakan pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 perihal sistem pemerintahan negara pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, semua frasa ihwal lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Undang-Undang 1280 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah mendasarnya adalah terkait dengan perubahan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan inkasu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam hal ini sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengatur atau memuat atau mengatur 6 lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Sementara Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 memuat atau mengatur lembaga negara lebih banyak, yaitu antara lain
MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, KY. Apabila lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tersebut diletakkan dalam Undang-Undang 12 1980, setidaknya DPD, MK, dan KY tidak tertampung atau termaktub hak keuangan atau hak administratifnya sebagai lembaga negara. Bahkan DPA yang tidak lagi menjadi bagian dari struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tetap menjadi bagian dari substansi Undang-Undang 1280. Bahwa lebih lanjut, di antara materi Undang-Undang 1280 yang juga kehilangan relevansinya adalah pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan serta pensiunan untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR. Jika dipahami secara saksama, ketentuan dimaksud ditujukan bagi pimpinan MPR dari utusan daerah dan utusan golongan. Setelah perubahan konstitusi, oleh karena semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum, maka susunan anggota MPR dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari utusan daerah dan utusan golongan. Dengan tidak terdapat utusan daerah dan utusan golongan di MPR dalam batas penelanan yang wajar, tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma pasal 2 ayat 2, pasal 12 ayat 2, Undang-Undang 12 1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan. Bahwa masih berkaitan dengan relevansi dalam sub paragraf 3.15.4 di atas, norma pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1280 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan harus dinilai dan diperhadapkan dengan konstitusi hasil perubahan. Dalam hal ini pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan berkaitan dengan pertimbangan hukum pada sub paragraf 3.5.15.4 di atas. Oleh karena telah dilakukan perubahan susunan anggota MPR sebagaimana materi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, norma pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1280 pun menjadi kehilangan sandaran konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, norma pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1280 hanya relevan dengan konstruksi konstitusi sebelum perubahan inkasu materi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalam hal ini, dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1280 menjadi kehilangan relevansi. Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan inkasu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan TAP MPR nomor 3 1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Undang-Undang 12 1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para pemohon yang menyatakan Undang-Undang 12 1980 telah kehilangan relevansinya atau out of date adalah dalil yang berdasar. Menimbang bahwa meskipun Undang-Undang 12 1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ihwal hak keuangan administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ihwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini secara doktriner dan praktik, jabatan publik termasuk jabatan pada lembaga negara berdasar sumber legitimasi dan mekanisme pengisian dapat diklasifikasikan atas jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada pemilih atau elected officials dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi atau selected officials. Bahkan apabila dikaitkan dengan DPA yang hak keuangan administratifnya juga diatur dalam Undang-Undang 1280, pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau penunjukan atau appointed officials. Dalam hal ini, pengangkatan atau penunjukan demikian dapat pula diletakkan antara lain untuk pengisian jabatan menteri atau anggota kabinet. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,
Oleh karena secara faktual Undang-Undang 12 1940 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan atau administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan akuo diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, Undang-Undang 12 1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya Undang-Undang 12 1980. Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 tahun tersebut terlewati, maka Undang-Undang 12 1940 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, dalam membentuk undang-undang baru, pembentuk undang-undang perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Substansi atau materi undang-undang iwal hak keuangan atau administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum elected officials, berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi selected official, serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan atau pengangkatan atau appointed officials, antara lain seperti jabatan menteri negara. 2. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan fungsi strategis harus terlindungi dari tekanan yang dapat mempengaruhi integritas dan objektivitasnya. 3. Pengaturan besaran dan mekanisme harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. 4. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa uang kehormatan yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan termasuk periode masa jabatan bagi elected officials, selected official, dan appointed official menjadi faktor dalam penentuannya. 5. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang konsen terhadap keuangan negara dan atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan azas partisipasi publik yang bermakna, meaningful public participation. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan Undang-Undang 12 1940 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan, maka hal tersebut menjadi alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 PUU 11 Romawi 2013. Oleh karena itu, Undang-Undang 12 1980 harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam amar putusan akuo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, telah ternyata Undang-Undang 12 1980 tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan kualitas hidup, serta perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam pasal 28C ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Namun oleh karena pendirian mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para pemohon, maka dalil para pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Paragraf 3.20 dan seterusnya dianggap telah diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif, pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara
Negara nomor 3182 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 2. Menyatakan Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara atau lembaran negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor 71 tambahan lembaran negara nomor 3182 tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 tahun sejak putusan aku diucapkan. 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian, maka Undang-Undang 12 tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 nomor 71 tambahan lembaran negara nomor 3182 menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 bulan Februari tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 bulan Maret tahun 2026 selesai diucapkan pada pukul 10:37 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Akmarina Rasika dan Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Terakhir permohonan nomor 107.